Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Ali dengan NIM 214222010. Selamat datang dalam presentasi laporan saya, yaitu menavigasi dinamika pasar video game, analisis peramalan berbasis genre. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis peramalan tren selama 25 tahun dari tahun 2000 sampai 2025. Kita mulai membahas mengenai tantangan bisnis. Mengubah data menjadi ukuran kompetitif. Dalam industri digital yang bergerak cepat, tren minat pengguna berubah drastis. Salah prediksi berarti salah alokasi sumber data yang berkembang. Jadi, karena game tidak terbuat hanya dalam waktu 1 bulan, untuk game yang telah terencana dengan baik biasanya memiliki waktu sekitaran 1 tahun hingga berpuluh-puluh tahun. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan tren, karena apabila pemain mulai jenuh dengan tren yang sudah sering mereka mainkan, maka mereka akan berganti genre game dan menyebabkan game yang sedang dikembangkan akan kehilangan peminat. Untuk saat ini saya membahas mengenai 4 genre utama, yaitu RPG, di mana game yang mengumpulkan level dan menggunakan class dan mencari sebanyak-banyak mungkin resource. Lalu FPS, game yang mengandalkan tembak, mengandalkan tembak-tembakan. Lalu game MOBA yang mengandalkan 3 lane dan menghancurkan tower lawan, dan Battle Royale yaitu game yang bertahan melawan banyak orang hingga hidup sampai akhir. Untuk model, saya menggunakan 2 model, yaitu model single movement average dan whole winter. Untuk mitigasi risikonya yaitu menghindari kerugian akibat perkembangan genre yang sudah jenuh. Untuk anomali data, saya menggunakan data simulasi dengan jangka waktu 25 tahun, yaitu tahun 2000 sampai 2025. Dengan data latih yaitu Januari tahun 2000 hingga Desember 2019, yaitu 240 bulan sebagai pembelajaran pola historis, dan data uji testingnya yaitu Januari tahun 2020 hingga tahun 2025, yaitu 72 bulan untuk validasi jangka menengah. Untuk metodologi yaitu saya menggunakan simple moving average dan hold winter seperti yang saya sampaikan tadi, dengan karakteristik masing-masing yaitu moving average adalah tadi dasar dengan rata-rata 3 bulan terakhir untuk menjalankan forecastingnya dengan kekuatan yaitu memuluskan data dan sangat responsif. Namun memiliki kelemahan karena fokusnya yang hanya jarak pendek dan terlambat mengikuti tren. Sementara untuk whole winter memiliki 3 komponen, yaitu rata-rata, tren, dan musiman. Cocok untuk games karena pemain biasanya banyak yang memainkan game pada saat musim liburan dengan jumlah jam waktu yang lebih banyak dibandingkan jam-jam sekolah. Dengan kekuatan dalam hal ini, whole winter memiliki kekuatan yaitu presisi yang tinggi untuk pola yang berulang tahunan, dan asumsinya yaitu mengharapkan pola masa lalu yang terulang kembali. Kita masuk ke genre RPG. Untuk genre RPG memiliki hasil yang hampir mirip draw, kita sebut juga begitu, karena dengan perbandingan perbedaan hanya 0,1. Dengan karakteristik tren yang naik lambat, positif, linear, dan stabil. Untuk musiman teratur, siklus 12 bulan, naik saat liburan sekolah. Namun dalam hal ini, karena RPG terlalu simple, pendekatannya masing-masing dari SMA dan whole winter memiliki pendekatan yang cukup dekat. Pada pasaran tenang, kompleksitas whole winter tidak memberikan nilai tambah signifikan. Metode sederhana yaitu SMA jauh lebih mumpuni. Sementara jika kita lihat FPS, untuk karakteristiknya pola pertumbuhannya cukup tinggi dengan fluktuasi yang tajam dan dipengaruhi rilis game besar tahunan.
dengan hasil SMA yang menang, yang jaraknya juga cukup jauh, 3,88%, dan HW yang hanya 4,27%. Meskipun gagal, Hallwinter gagal menangkap lonjakan yang tajam, dan SMA lebih sedikit gesit dalam beradaptasi dengan jangka waktu yang pendek. Untuk genre MOBA memiliki jarak yang juga cukup dekat. Untuk genre MOBA memiliki persentase MAP yang cukup dekat antara SMA dan HW dengan jaraknya yaitu 3,14 dan HW 3,21. Karena karakteristik dari peminatan game MOBA memiliki pola kenaikan yang tajam dan variasinya yang acak dengan noise yang cukup tinggi. Tingginya noise ini membuat prediksi musiman yang tidak akurat, dan SMA unggul karena secara natural meredam noise. Sementara untuk Battle Royale, karena game ini tergolong baru, genre ini masih baru, yaitu baru ada sejak tahun 2010. Jadi Hallwinter memiliki kegagalan yang cukup lumayan jauh dari single moving average karena hanya memiliki waktu yang sedikit. Dengan pola uniknya yaitu structural break dengan interferensi genre baru data 0 di dekade awal yaitu 2010. Dalam hal ini terlihat gagal karena Hallwinter yang terlalu bergantung pada masa lalu, sementara single moving average menang karena memiliki periode pendek yang relevan dengan genre Battle Royale sedang tren saat ini. Untuk scoreboardnya dapat terlihat SMA menguasai semuanya dan secara konsisten menghasilkan error yang lebih rendah dibandingkan metode yang rumit. Namun meskipun begitu, Hallwinter dapat kita pertimbangkan karena data yang saya miliki ini adalah data simulasi. Mengapa? Saya akan jelaskan berikut. Untuk kompleksitas yang gagal ini dipengaruhi karena Hallwinter terlalu kaku memperhitungkan komponen musiman. Kompleksitas ini menjadi beban saat data berubah cepat karena pemain biasanya bermain tidak sendiri dan bermain secara beramai-ramai. Oleh karena itu lonjakannya dapat terlihat cukup tinggi lalu bisa langsung turun cukup rendah ketika saat periode sekolah dilangsungkan. Lalu respon dan sejarah, karena pada structural break contohnya pada Battle Royale, algoritma yang mengandalkan secara panjang runtuh pola karena masa lalu yang tidak lagi relevan dengan waktu yang lebih sedikit dibandingkan data yang lain. Dan implikasi datanya, SMA dapat meneliti tren yang cepat berubah, sementara HW yang terlalu mengandalkan historis. Yang saya bahas tadi yaitu kompleksitasnya itu karena banyaknya hal-hal lain yang terjadi saat game rilis, game yang sedang berlangsung, dan orang-orang dan pengguna-pengguna yang sedang bermain, di mana saya memiliki data simulasi yang hanya mengandalkan data jumlah pemain. Namun ada banyak hal yang dapat terjadi di saat game tersebut rilis, seperti event makro, yaitu game yang rilis secara besar dengan iklan yang besar dan memenuhi minat pemain. Lalu teknologi, karena beberapa game tidak hanya terbatas pada konsol, bisa dapat dimainkan di HP yang dapat menaikkan permintaan, contohnya pada permintaan game MOBA yang banyak sekali game MOBA di HP, dan teknologi lain yang baru seperti teknologi VR tentunya yang dapat meningkatkan permintaan dalam beberapa genre yang sesuai dengan permintaan, dan juga sosial ekonomi yaitu trennya viral dan ekonomi global. Kehadiran faktor ini membuat pola data simulasi jadi lebih bersih, padahal di dunia nyata tingkat error kemungkinan akan lebih tinggi. Oleh karena itu, apabila untuk analisis operasi yang sangat sedikit, yaitu 1-3 bulan,
Saya menyarankan untuk menggunakan Simple Moving Average karena lebih akurat mengikuti dinamika pasar cepat, meminimalisir risiko serta apabila terjadi lonjakan tiba-tiba. Sementara untuk waktu yang cukup panjang, saya sarankan menggunakan Hot Winter, terutama untuk genre RPG berguna untuk memvisualisasikan siklus liburan atau event. Namun jangan dijadikan patokan angka mutlak. Dan kesimpulannya, pada data volatil atau data tanpa sejarah panjang, kompleksitas tidak sama dengan akurasi. Kita harus melakukan validasi data real dan inkorporasi variabel yang eksternal dengan menambahkan campaign, marketing, dan kompetitor lain untuk menguji ketahanan terhadap noise pasar. Dalam hal ini, saya memiliki kata-kata yaitu prioritaskan di atas kompleksitas. Sesuaikan dengan kebutuhan, maka forecasting akan menjadi alat bantu yang cocok untuk menganalisis apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.